Kisah Siti Hajar ibunda Nabi Ismail alaihissalam dan munculnya air Zam-Zam. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Menyoal sa'i antara Safa dan Marwa, selain sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta alam semesta, ini juga sebagai pengingat akan sosok wanita mulia bernama Siti Hajar. Siti Hajar merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar adalah wanita yang begitu mulia, cantik jelita, lagi penuh kesabaran juga ketegaran. Sebagai seorang istri, Siti Hajar begitu patuh pada suami. Ia juga merupakan seorang wanita yang tawakal dan beriman dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah semata. Wanita yang menjadi perantara munculnya mukjizat air Zam-Zam ini bahkan dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, tak pernah mengeluh ataupun pantang menyerah dalam berbuat kebaikan. Pernikahan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui Siti Hajar juga Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki buah hati dengan akhlak mulia, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim telah menikah dengan Siti Sarah. Sayang pernikahannya dengan Siti Sarah tak kunjung memberikan buah hati di keluarganya. Siti Sarah lantas meminta Ibrahim untuk menikah lagi. Awalnya Ibrahim menolak permintaan Siti Sarah karena baginya Siti Sarah lah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Namun Siti Sarah bersikeras meminta Ibrahim menikahi wanita lain dan berharap dari pernikahan tersebut sang suami akan mendapatkan keturunan. Dengan berat hati namun tetap menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim memenuhi permintaan Siti Sarah untuk menikah lagi. Ibrahim lalu mempersunting Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar, rupanya Ibrahim dikaruniai buah hati. Siti Hajar hamil dan melahirkan bayi laki-laki tampan yang diberi nama Ismail. Kehamilan juga kelahiran Ismail ini rupanya membuat Siti Sarah merasa cemburu. Wanita itu meminta sang suami untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh, ke tempat di mana Siti Sarah tak lagi bisa menemukan Siti Hajar dan buah hatinya. Siti Hajar dibuang ke lembah Gersang. Antara kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sama sekali di sana. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tidak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar. Meski wanita tersebut menangis dan terus memanggil namanya, semakin jauh Ibrahim meninggalkannya. Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. "Kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyanyiakan kami," ungkap Siti Hajar. Saat Ibrahim tak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang semua wilayah di lembah kosong, gersang, dan sangat panas. Wanita berhati mulia ini pun berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali untuk mencari perbekalan dan berharap bertemu sufi yang akan membantunya. Sayang, ia tidak menemukan apapun. Di tengah kebingungan juga kegelisahan yang menyelimuti hati juga pikirannya, Allah memberikan mukjizatnya. Dari bawah kaki Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata air yang kini dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Air itulah yang membantunya bertahan. Tak hanya muncul air, beberapa waktu kemudian juga lewat beberapa sufi yang akhirnya membantunya mengatasi segala kesulitan di lembah gersang. Siti Hajar adalah sosok yang begitu tegar, tabah, juga senantiasa bertawakal hanya kepada Allah semata. Ia juga menjadi cerminan sebagai seorang istri yang kuat dan tidak mudah putus asa meski kesulitan bertubi-tubi menimpanya.